bahwa kita harus semakin matang di dalam kebaikan. Kita harus semakin matang di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus semakin matang hidup di dalam kesucian Tuhan. Karena tidak ada jalan lain. Yang jahat akan semakin jahat, dan dia semakin nyata saat ini mengatakan dirinya bahwa mereka itu adalah anti-Kristus. Mereka adalah anti-Kristus. Tetapi kita yang sebagai murid Kristus harus berani menyatakan kebenaran. Ingat saudara, jangan kamu takut. Nyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Praktekkan. Persekusi ini hanya memenjarakan jiwa kita, memenjarakan tubuh kita, memenjarakan ide-ide kita. Saudara, persekusi mungkin memenjarakan saudara dan saya sehingga kita tidak bebas bergerak, sehingga kita tidak bebas berkata-kata. Tetapi firman Tuhan jelaskan, janganlah kamu takut. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai persekusi yang kasat mata. Mendengar kata-kata persekusi, mungkin kita semua saat ini sedang marak-maraknya, sedang hebohnya mengenai tindakan persekusi. Saudara, tindakan ini belum lama ini begitu viral dari dunia medsos, semua membahas mengenai persekusi. Mungkin kita pernah mendengar seorang dokter yang juga mengalami tindakan persekusi. Bahkan yang memuncak sampai titik puncaknya adalah bagaimana seorang anak remaja berusia 15 tahun dia mengalami tindakan persekusi. Bisa saudara bayangkan, seorang remaja berusia 15 tahun, dia berusaha menyampaikan pendapatnya di muka umum, bahkan melalui media sosial. Tiba-tiba dia digeruduk tengah malam jam 12. Ketika dia digeruduk tengah malam jam 12, di dalam perjalanan dia menuju ke kantor sekretariat rukun warga, sekretariat RW, yang tidak terekam dengan kamera sama sekali. Justru terjadi penganiayaan, terjadi pemukulan, terjadi tindakan-tindakan yang kasar. Saudara, yang kita lihat adalah yang viral di dunia medsos. Yang kita lihat adalah pemukulan-pemukulan yang nampak di dalam sebuah video yang beredar begitu luas dan begitu banyak sehingga viral. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan persekusi ini jelas bagaimana berusaha memburu orang-orang yang mereka anggap merugikan pihak mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tindakan persekusi ini hanya satu tujuannya, untuk membungkam, menganiaya, dan mengintimidasi, bahkan menakut-nakuti. Supaya setiap orang yang dipersekusi tersebut tidak lagi mereka berusaha menyampaikan pendapatnya. Bahkan mereka berusaha menjadikan ini sebagai bukti saksi bahwa mereka berhasil menakut-nakuti orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan-tindakan seperti ini tidak heran. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah jelaskan di dalam Injil bahwa ini akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan-tindakan seperti ini justru kita harus sudah mempersiapkan diri. Karena firman Tuhan sudah jelas katakan di dalam Injil Matius 10 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas katakan di dalam perikop ini, bagaimana sebenarnya kamu jangan takut. Hal ini pasti terjadi. Saudara, tindakan persekusi ini secara kasat mata kita lihat dan kita saksikan. Tujuan mereka adalah menakut-nakuti orang lain supaya tidak berani mengungkapkan kebenaran. Tujuan mereka adalah supaya membungkam orang lain tidak lagi merugikan dia. Sebenarnya di sini siapa yang dirugikan dan siapa yang merugikan? Kalau memang itu sebuah kebenaran, seharusnya kita berani mengatakan itu kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan saudara takut. Firman Tuhan jelas katakan, jangan kamu takut. Karena tindakan persekusi hanya menakuti tubuh kita. Paling parah, membunuh tubuh fana ini. Tetapi kita harus takut terhadap sesuatu yang bisa membunuh tubuh baik jiwa. Dan itu hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika anak remaja ini yang kita kenal selama ini dengan inisial PMA,
bagaimana dia diadili, dia diinterogasi. Seorang anak remaja berusia 15 tahun mengalami bagaimana dikepung, dikeroyok, digampar, dipukul kepalanya. Bahkan yang tidak terlihat ketika perjalanan dia dari rumah ke kantor RW itu, dia mengalami pemukulan di bagian perut. Dan ini tidak terekam. Saudara, sungguh sangat sadis, sungguh sangat kejam. Tapi ini harus terjadi. Justru kita harus berhati-hati, justru kita harus waspada. Karena ini akan bisa terjadi dan mungkin lebih jahat lagi dari ini. Karena dengan kejadian seperti ini membuat kita sadar di mana Tuhan berbicara kepada saudara dan kepada saya bahwa di zaman akhir ini orang yang jahat akan semakin matang di dalam kejahatannya. Dan justru saudara dan saya, kita harus berani semakin matang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus semakin matang hidup di dalam kesucian Tuhan. Melihat situasi dan fenomena persekusi yang kasat mata ini, memang tujuan dia hanya menakut-nakuti kita. Tujuan dia bagaimana meredam saudara dan saya supaya kita tidak berani hidup di dalam kebenaran. Supaya saudara dan saya tidak berani mengungkapkan kebenaran yang benar-benar benar. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas katakan, janganlah kamu takut. Kita tidak perlu takut, karena ini pasti terjadi. Kita tidak perlu takut, karena pasti akan ada yang lebih jahat lagi yang terjadi, yang akan menimpa. Karena ketika kita melihat persekusi ini, saudara, ini sesuatu hal yang sangat-sangat benar-benar membuat kita kadang marah, kita geram. Tapi apa mau dikata? Justru ini memberi pelajaran bagi kita semua. Mengingatkan kepada kita, dan Tuhan mau berkata-kata, berbicara, mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini akan segera dihancurkan. Dunia ini akan segera musnah, akan segera ditenggelamkan oleh lautan api. Saudara, dengan adanya peristiwa persekusi yang kasat mata ini yang membuat saudara dan saya melihat secara langsung, baik melalui video atau kita mendengar, kita membaca beritanya. Justru ini menyadarkan kita, mencelikan mata kita, bahwa kita harus semakin matang di dalam kebaikan. Kita harus semakin matang di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus semakin matang hidup di dalam kesucian Tuhan. Karena tidak ada jalan lain. Yang jahat akan semakin jahat, dan dia semakin nyata saat ini mengatakan dirinya bahwa mereka itu adalah anti-Kristus. Mereka adalah anti-Kristus. Tetapi kita yang sebagai murid Kristus harus berani menyatakan kebenaran. Ingat saudara, jangan kamu takut. Nyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Praktekkan. Persekusi ini hanya memenjarakan jiwa kita, memenjarakan tubuh kita, memenjarakan ide-ide kita. Mari kita belajar bagaimana Pak Ahok yang mungkin orang berusaha berjuang memenjarakan dia. Pak Ahok berani berkata, orang bisa memenjarakan tubuhnya, tetapi orang lain tidak akan pernah bisa memenjarakan ide-ide dan pikiran-pikiran yang kreatif. Saudara, persekusi mungkin memenjarakan saudara dan saya sehingga kita tidak bebas bergerak, sehingga kita tidak bebas berkata-kata. Tetapi firman Tuhan jelaskan, janganlah kamu takut. Berarti ketika ada persekusi seperti ini, mungkin kebebasan kita dipenjarakan. Mungkin bagaimana kita mengungkapkan kebenaran dipenjarakan. Mungkin mereka membatasi gerak tubuh kita, gerak perbuatan kita. Tetapi kita jangan takut. Kita harus semakin nyata. Kita harus semakin berani menyatakan kebenaran Tuhan. Mereka bisa memenjarakan kita dalam segala hal. Tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Tetapi kita tetap harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka memenjarakan kita secara tubuh, tapi mereka tidak bisa memenjarakan ide kita. Bagaimana kita melakukan kebaikan, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita di dalam hidup ini mempraktekkan, menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Bagaimana kita mengampuni orang lain. Jangan saudara takut, mungkin saudara mengalami persekusi, tetapi inilah kesempatan bagaimana kita mengampuni orang yang mempersekusi kita. Saudara, mereka mungkin mempersekusi kita, bahkan memersekusi kita. Mereka menganiaya kita, tapi ingat saudara, inilah yang menguatkan kita. Persekusi ini menyadarkan kita bahwa kita harus benar-benar semakin matang di dalam kesucian Tuhan.
Mari kita koreksi hidup kita jaga hidup kita dari hari demi hari, dari waktu demi waktu, agar kita semakin matang di hadapan Tuhan, agar tindakan kita semakin memuliakan Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau selama ini kita hanya fokus dengan diri sendiri, justru dengan adanya persekusi ini, mengingatkan saudara, mengingatkan saya, mari, ayo, kita terus berjuang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita terus berjuang bagaimana hidup di dalam kesucian Tuhan. Waktunya tidak lama, saudara. Saudara dan saya, hidup kita di muka bumi ini sangat singkat. Justru mari kita manfaatkan kehidupan yang sangat singkat ini untuk kita bisa benar-benar semakin matang di dalam kesucian Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.